Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi contoh begini, ketika tanpa izin Allah, yakni tanpa adanya alam kosong, apakah saya bisa bergerak, berdiri, duduk, berjalan? Nah, semua itu terjadi kan karena izinnya alam kosong, karena izinnya hidup. Jadi tanpa alam kosong tak akan ada segala sesuatu. Tanpa alam kosong takkan terwujudlah apa-apa dan siapa-siapa, karena semuanya terwujud karena adanya alam kosong. Contoh lagi, coba ibaratkan kita dipendam di dalam tanah. Setelah dipendam tak ada sedikit pun ruang kosong yang ada meliputi diri kita. Dan setelah itu dikubur. Nah, apakah ada siapa-siapa dan apakah ada apa-apa di dalamnya? Karena di dalamnya sudah tidak ada ruang lagi, maka fanahlah kemanusiaannya. Tiadalah kemanusiaannya, karena manusia sudah kembali ke alam keadamannya, yakni tanah. Jadi dari tanahlah Allah menghidupi cikal bakal badan ini, sehingga diperjalankan terus menuju buah-buahan atau tumbuhan, buah-buahan, sayur, padi, kemudian dimakankan oleh alam kosong kepada calon kedua orang tua kita, hingga menjadi sperma dan sel telur, menjadi gumpalan darah, menjadi gumpalan daging, menjadi janin dan menjadi bayi. Semua proses itu terjadi karena adanya alam kosong. Makna ilmiahnya karena adanya oksigen, maka akan ada suatu perkembangan demi perkembangan. Jadi tiadakanlah diri manusia kita, tiadakanlah hidup manusia kita, tiadakanlah kekuasaan diri manusia kita melebihi Sang Pencipta. Selama ini kan seolah-olah kita sebagai Sang Pencipta daripada yang dicipta. Seolah-olah di dalam hati kita sebagai penguasa daripada yang dikuasai. Maka dari itu seluruh ayat-ayat Allah kita akan buta, tidak akan bisa menyaksikan ayat-ayat Allah, baik yang ada di luar diri maupun yang ada di dalam diri. Maka dari itu sadarilah bahwa diri kita ini hanyalah sebagai hamba, sebagai khalifah, sebagai yang dicipta, dan sebagai utusan saja. Di dalam surat Yasin ayat ketiga, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah seorang utusan. Jadi bila diartikan secara syariatnya, ya merujuk ke zahiriah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bila dirujuk secara batiniahnya, bahwa siapakah sebenarnya Muhammad itu,
Jika Muhammad bin Abdullah, ya yang ada di Mekah. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kaji diri, Muhammad yang ada di dalam tiap-tiap diri manusia adalah badan-badan inilah yang dimaksud Muhammad Rasulullah. Banyak di lafal-lafal kaligrafi menunjukkan badan-badan manusia seperti tulisan Muhammad. Jadi hakikat Muhammad yang ada pada diri setiap manusia adalah badan-badan yang diutus oleh hidup, yang diutus oleh Allah, yang diperjalankan, yang diafalkan oleh Allah sejak dari tanah hingga menjadi bayi sampai saat ini, hingga kembali kepada asal usulnya lagi, yakni tanah. Jadi sebenarnya hakikatnya kitalah utusan Allah ini secara batiniahnya. Maksudnya utusan Allah itu kita hidup bukan dengan hidup manusia kita sendiri. Bahwa badan-badan inilah dihidupi oleh Allah, diciptakan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah, diperankan oleh Allah. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasia, dan di balik rahasia itu adalah aku. Akunya hidup, akunya Allah. Karena yang bisa bilang aku, karena yang bisa berkata aku itu hanyalah Allah. Sesungguhnya demikian. Karena manusia selama ini mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya, maka yang ada hanyalah aku-akunya manusia yang banyak sekali. Pengakuan-pengakuan manusianya. Karena manusianya masih berposisi sebagai Allah. Manusianya masih berposisi sebagai sang pencipta daripada yang dicipta. Jadi selama ini kita ini diutus oleh hawa nafsu kita sendiri daripada diutus oleh Allah. Selama ini kita tak merasa bahwa diri kita selama ini adalah utusan hawa nafsu kita sendiri di dalam segala aktivitas yang berlaku selama ini. Sejak detik akil balai hingga setua ini selalu diutus menjalankan perintah-perintahnya hawa nafsu kita sendiri. Namun pada hakikatnya sebenarnya kita manusia ini adalah utusan hidup, utusan Allah. Jadi benarlah contoh yang dicontohkan Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Bila kita mencontoh seperti manusia yang termulia, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontoh di dalam babakan keadaan hatinya, babakan keimanannya, babakan ketauhidannya, babakan keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mengikuti langkah
mengikuti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah kondisi hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi utusan secara zahir, ya utusan sebagai manusia, yakni para nabi dan para rasul sebagai utusan Allah, dan yang batin pun juga ada utusan juga. Di dalam hati kita siapa yang menjadi Tuhan? Allah kah ataukah diri manusianya? Bila yang jadi Tuhan di dalam hati kita masih hawa nafsu kita sendiri, maka tentunya semua berlaku diutus oleh iblis dan setan. Maka semuanya akan batal. Maka semuanya kasebut kemungkaran, persekutuan di sisi Allah. Bila tidak menjadi utusan Allah, agar menjadi utusan Allah ya wajib beriman seperti imannya para nabi dan rasul. Jadi apa? Hati selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan hawa nafsu kita sendiri. Hati selalu mengesahkan hidup daripada mengesahkan badan. Inilah keadaan hati orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Semua tergantung masing-masing hati kita semua. Bila kita sudah menyadari semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama ini, maka mohon ampunlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh memohon ampunan. Yakni sadarilah kezaliman hati kita selama ini, agar kita terentas dari lembah neraka menuju lembah keselamatan, yakni al-jannah. Al-jannah maknanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hatinya sudah tenang dari yang selain Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi yang bertanya, semoga jawaban yang terpapar ini bisa memuaskan hati yang bertanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.